Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap. Kopi ya, Pabi ini adalah dari Papua Wamena. Salah satu daerah kesukaan saya nih kopinya. Papua, Flores ya, Bajawa. Wah, sedap. Jadi kemarin saya lagi ngajar mahasiswa untuk melakukan modeling sebuah arsitektur dengan menggunakan CSP. Notasinya tuh CSP alias Communicating Sequential Processes, CSP. Ada videonya di kuliah saya yang lain ya. Mungkin nanti saya kasihkan tautannya di sana. Kemudian si CSP itu diimplementasikan nicely dengan menggunakan Go language. Jadi Go language ya, bahasa Go atau Golang ya. Nah, itu kita coba ini kan ya. Jadi sebentar saya lihat dulu ya. Kemarin itu ya, jadi intinya gitulah ya, CSP Golang. Nah, jadi ini saya share, pindah dulu ya sebentar. Nah, kemudian ya jadi kita coding-codingan ya. Codingnya bisa online juga nih, tapi saya codingnya sekarang kemudian saya catatkan di MacBook saya, tetapi sebetulnya ini online ya, saya menggunakan online. Nah, jadi sebetulnya ini kayaknya anaknya bagusnya digambarkan ya. Jadi saya ingin memodelkan sebuah RAM ya. RAM-nya tuh kayak gini nih, fungsi sebuah RAM. RAM itu dia bisa kalau kita mau write ya, jadi kita punya RAM-nya ini hanya 100 ya, 100. Ini integer juga, harusnya byte sih. Jadi 100 datanya byte. Jadi kita mengirimkan kalau ada yang masuk ke RAM kemudian write, maka Z ya, Z-nya ini harusnya mungkin ini ya RAM-nya ya, di address itu akan kita masukkan data. Kalau read malah kebalik ya. Dari datanya kita balik, kita baca datanya adalah konten dari address tersebut ya. Jadi kita tinggal itu ya. Nah, ini hanya ngeprint aja gitu. Ya, jadi itu ini. Terus di sini juga ada ID-nya, ada ya opcode-nya ya, dan seterusnya. Nah, nanti misalnya ada satu kita buat satu proses ya, ini yang satu ya, P1 ya, proses 1 ini kerjaannya ini kayaknya ini indentation-nya jelek banget ya. Message-nya itu adalah ID 1 nih, untuk si ID-nya ya, dia proses 1. Opcode-nya adalah write ya ke si RAM ini, address 5 ya, kita tulis data 21. Terus kita address 5 kita isi data 23, 25. Jadi ini sebetulnya ini sebenarnya saya harusnya buatnya randomly ya, nge-read atau bukan randomly, sequential ya, nge-write ke data di si memori ini ya, harusnya si proses. While ya, P1 menulis, P2 juga mulai menulis, P3 ya, P3 juga menulis ya, ID-nya 3, tapi ini saya kasih angka 1 di depannya supaya kelihatan ini beda aja. Kayaknya bagusnya ini 3 sebetulnya ya. 3 ya, kan integer juga nggak apa-apa. Tadinya mau byte sih, tapi nggak apa-apa, ini integer aja ya. Jadi dia masukin ini juga bersamaan di address 5 juga. Jadi ini addressnya 5, harusnya kita ganti-ganti ya, 57 segala macam. Nah, P2 sekarang membaca ya, membaca dia opcode-nya R. Nah, yang dibaca nanti dia ini kan duluan ya, ada P1, P2, P3 jalannya paralel ya. Ini semua concurrent, maka nanti kalau kita jalankan ya di si Go-nya ini ya. Go jalankan model RAM-nya P1, P2, P3, nah, kemudian dia jebret jalan gitu ya. Ya kalau kita jalankan sih lumayan. Saya nggak tahu ya. Ya udahlah. Ya. Gitu, jadi ini ya, sebentar. Ya. Jadi kalau saya alamkan ya, Go run RAM 2 tadi. Ini artinya kayak gitu ya. Jadi ini proses 1 nge-write, proses 2 baca, proses 3 nge-write address yang sama, proses 1 nge-write lagi, proses 1 write lagi ya. Proses 1, proses 2 pas baca, pas 3, proses 3 nge-write dan seterusnya ya. Jadi ini kalau saya jalanin bisa sama atau enggak ya? Nggak tahu ya. Harusnya sih beda sih ya. Harusnya beda ya. Ini kan terakhir yang write ya, ini terakhirnya read ya. Jadi urutannya beda ya, ini untuk menunjukkan bahwa dia beda-beda ya. Ya, ini juga beda-beda ya.
Ya gitulah ya, jadi harusnya kalau kita mau ini seednya juga kita ubah-ubah. Anyway, nah ini juga saya akhirnya memodelkan ini juga ya, model seperti ini, yang mana ini nanti ada multiprosesor ya. Jadi ini pengali ya, kalau ke atas ke bawah ini. Jadi kalau di sini kan A1X ya, ini A1 dikali X, ini A1 dikali X yang di atasnya ya, ditambah ini ya, ini A21 ya dikali dengan Y, ini ditambah jadi tambah A1X, A2Y, ini dijumlahkan tuh, lihat di bawahnya. Ini kita bisa modelkan nggak? Nah kemarin tuh kita memodelkan juga, tapi saya belum jadi sih. Ya, multiproses. Ini baru gitu aja ya. Nah cuma ini membuat regular structure-nya ini yang masih agak kacau ya, masih belum jadi. Lantas kebayang juga gimana kalau kita misalnya ya, ini ya, kita membuat ini ya, sebentar nih kalau saya modelkan, terus kita ingin membuat ini ya, bisa nggak setiap ini dimodelkan sebuah proses ya? Mestinya bisa ya sih, ini dimodelkan jadi proses-proses ya. Tapi nggak tahu ya kalau di Go itu, kalau thread itu seberapa mahal ya? Kalau kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 proses ya. Kalau terus nanti kalau prosesnya lebih banyak, lebih mahal lagi kali ya. Ya, tapi idenya adalah apakah kita perlu ya? Bisa ya, sebenarnya kalau bisa sih bisa aja, tapi memodelkan ini sebagai masing-masing node ini sebagai proses kayaknya terlalu mahal ya. Tapi it's just an idea gitu ya. Tapi balik lagi inilah ya ceritanya gitu ya. Saya mau habisin kopi dulu, cukup sekian dulu ya, pusing ya ini ya, jadi bagian dari kelas aja ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.